Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya kita ke mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Jadi pada topik minggu ini yaitu social interaction. Sebelumnya pasti ada juga sudah ini ya kita sudah bersama-sama mempelajari mengenai eh, interaksi ya model interaksi konsep interaksi yang ada di antara manusia dan komputer. Kita juga sudah bahas dan apa-apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, namun di topik yang kali ini akan lebih fokus menjelaskan bagaimana kaitannya social interaction tadi dengan pengembangan interaksi manusia dan komputer ya. Jadi dari social interaction itu nanti akan ada ya banyak faktor-faktor yang akan mempengaruhi sebuah user interface maupun user experience dari sebuah aplikasi ataupun sistem ataupun perwarupa gitu ya. Outline-nya jadi yang pertama kita akan bahas dulu mengenai sosial tadi. Apa sebetulnya menjadi sosial itu yang seperti apa gitu ya dan apa pengaruhnya. Lalu yang kedua adalah face to face conversation. Jadi kita akan membahas seperti apa sih karakteristik dari face to face conversation tadi. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai remote conversation. Yang di remote conversation ini conversation yang dilakukan dari jarak jauh gitu ya, tidak secara langsung, tapi tetap esensinya atau goalnya mampu untuk melakukan conversation gitu ya. Lalu ada co-presence gitu ya. Dan yang terakhir adalah social engagement. Jadi social engagement itu secara singkat merupakan ini ya apa hubungan gitu ya, hubungan atau saling keterkaitan gitu ya di aspek sosial gitu ya. Kita akan bahas lebih dalam ya. Ini adalah outline yang akan kita bahas. Pertama kita harus tahu dulu apa yang disebut tadi dengan being social tadi ya. Jadi sekarang sudah lihat ya bagaimana fenomena sosial media seperti itu ya. Jadi adanya eh, sosial media, adanya perangkat-perangkat atau ataupun aplikasi yang memudahkan kita untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain gitu ya, sangat banyak sekali ya kalau kita sebutkan satu persatu software-software atau aplikasi untuk chatting, untuk conference gitu ya, video conference dan sebagainya kan sangat banyak ya. Ya, ini contohnya ya, mungkin yang paling umum kalau sosial media ya, Twitter, Instagram, Facebook ya. Nah, itu yang mungkin sekarang TikTok juga gitu ya, dan lain sebagainya, banyak lagi. Eh, Komunikasi itu bukan hanya yang ini ya, apa, sosial media tadi, komunikasi yang sudah sering kita pakai ya, seperti mungkin WhatsApp, Telegram gitu ya, email gitu ya, itu juga sebetulnya bagian dari bagaimana seorang itu dapat berkomunikasi dengan orang yang lain ya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai modelnya gitu ya, insight-nya dan guideline gitu ya untuk to inform the design of social technology. Jadi saat ini teknologi itu bukan lagi ya untuk dikembangkan untuk eh, individu secara apa ya stand alone atau sendiri gitu ya atau dioperasikan sendiri. Jadi sekarang itu arah gitu ya atau tren dari aplikasi itu adalah bagaimana sebuah aplikasi tersebut dapat dan mampu ya dapat berkolaborasi dengan orang lain yang berkolaborasi dan berkomunikasi dengan lebih dari satu orang ya bukan orang banyak ya. Nah, itu kita akan bahas seperti apa modelnya. Oke, yang pertama adalah being social ya. Jadi ada namanya traditional interaction gitu ya. Jadi kalau kita bicara traditional interaction gitu ya. Jadi sebelum adanya sosial media gitu ya, mungkin kita akan berinteraksi seperti halnya ya melakukan pertemuan ya, melakukan diskusi secara langsung gitu ya. Itu ya itu mulai ini ya 1980 mungkin sudah masih seperti itu. Jadi belum ada alat yang mampu untuk membuat kita dapat berinteraksi dengan mudah dengan orang lain gitu ya. Lah, seiring berjalannya waktu juga adopsi tadi ya, adopsi dari
eh, perubahan gitu ya, paradigma di interaksi saat ini, yaitu bagaimana kita dapat berinteraksi dengan banyak orang gitu ya. Jadi banyak aplikasi pun demikian, eh, baik aplikasi yang kaitannya memang untuk social interaction ya, sosial media, fitur video conference, teleconference, sampai aplikasi-aplikasi yang mungkin ada adik gunakan untuk development gitu ya, mungkin GitHub gitu ya. Itu juga sekarang bagaimana, atau LinkedIn gitu ya, sudah ada sering pakai gitu ya, sering menggunakan juga. Jadi bagaimana sebuah aplikasi tadi itu mampu memberikan interaksi gitu ya dengan orang lain, yang memberikan feedback dan sebagainya itu. Nah, itulah yang mengadopsi, makanya sekarang ada yang namanya social computing gitu ya. Jadi itu adalah perubahan paradigma dari yang sebelumnya kita bicara ada traditional interaction. Jadi fokus interaksi itu pada pengguna ya, satu orang pengguna. Jadi misalnya dulu itu pengguna mengakses sebuah aplikasi, mengakses sebuah sistem gitu ya. Ya, dia hanya berinteraksi dengan dirinya sendiri dengan komputer. Nah, kalau sekarang tidak. Ini bagaimana seorang saat ini gitu ya, sosial tadi sangat mempengaruhi aspek-aspek pada interaksi gitu ya. Yang kita sebut sekarang sebagai paradigmanya social computing. Ya, harapannya adik mampu ya. Jadi contohnya mungkin ini analoginya lah ya, digambar ini. Jadi bagaimana eh, mereka saling berinteraksi satu sama lain dan juga dengan orang lain yang ada di luar gitu ya. Nah, ada face to face conversation gitu ya. Jadi face to face namanya ya face to face conversation. Jadi conversation yang dilakukan secara saling bertatap muka gitu ya. Jadi saling ya. Jadi, ada beberapa rule ya sehingga kita bisa sebut dia sebagai face to face conversation. Yang pertama ini, the current speaker choose the next speaker by asking a question, in inviting an opinion or making a request. Jadi pada face to face conversation itu ada yang disebut current speaker gitu ya. Jadi orang yang akan menyampaikan pembicaraan gitu ya, dia akan memilih siapa orang yang akan diajak bicara gitu ya. Nah, itu dia juga akan meng-invite gitu ya, opini gitu ya, dan meminta request juga gitu ya, misalkan tanggapan dari apa yang dia sampaikan gitu. Itu adalah rule pertama dari face to face conversation. Ya, jadi harus pahami gitu ya. Yang kedua, ada rule dua adalah another person decides to start speaking. Jadi di antara banyak contoh ini, di contoh ini lah misalkan ada 5 orang gitu ya. Nah, si A misalkan ingin berkomunikasi dengan si B gitu ya. Nah, lalu dia melakukan conversation begitu. Ada si C ini ingin berkomunikasi juga gitu ya. Another person itu ingin start speaking, misalkan dengan si A misalkan. Nah, dia bisa menyampaikan misalnya instruction gitu ya. Jadi semacam ini ya, apa, permintaan gitu lah, ingin melakukan konversasi gitu ya, conversation gitu. Lalu rule yang ketiga yaitu the current speakers continue talking ya. Jadi dia uh, current speaker yang saat ini sedang menyampaikan ini ya, apa namanya, pembicaraan gitu ya, atau yang melakukan pembicaraan itu dia terus uh, melanjutkan pembicaraannya gitu ya. Jadi sebetulnya kalau kita bicara mengenai pembicaraan ya, atau talking itu effortless ya. Jadi intinya ya kita lakukan setiap hari gitu ya. Jadi face to face conversation saya rasa adik-adik pasti menerapkannya setiap hari ya. But holding a conversation is a highly skill collaborative achievement. Jadi yang menjadi tantangan sekarang ya, misalkan kita ya sekarang adik-adik melakukan Zoom meeting ya dan sebagainya. Adik-adik pasti gitu ya bisa gitu, berbicara di depan forum tersebut gitu ya. Tapi untuk eh, holding ini maksudnya menahan gitu ya. Jadi bagaimana melakukan conversation dengan banyak orang gitu ya, secara kolaboratif ya, itu juga memiliki ini ya, tingkat kesulitan yang tinggi gitu ya, membutuhkan skill yang tinggi ya. Oke, jadi kalau kita sudah paham ya apa itu face to face conversation, nah nanti ini versi ininya ya, apa namanya?
pengertiannya. Gitu. Nanti kita coba pada studi kasus yang lain gitu ya, bagaimana kita mengembangkan face to face conversation yang dia lebih ini ya, lebih relate lah dengan kehidupan kita sekarang ya. Apalagi tadi saya juga sebutkan ada pergeseran dari paradigma ini ya, traditional interaction ke dalam social computing tadi. Nah, ada yang disebut dengan remote conversation gitu ya. Nah, ini pada tahun mungkin ya, ini contoh ya. Ini one of British Telecom's early video phone. Jadi sebelum kita kenal video phone gitu ya, atau ya video conference, video kalau sekarang kita ini ya video conversation begitu, ya dulu ini modelnya seperti ini. Jadi dia seperti telepon gitu, cuma ada gambar yang dia bisa menampilkan wajah orang lain di situ ya. Nah, ini yang mulai dari 1980 sampai 1990-an gitu ya. Seperti ini konsepnya. Jadi sebetulnya remote conversation juga secara tujuan juga tidak berbeda ya dengan conversation seperti umumnya. Jadi goal-nya adalah bagaimana yani communicate and interact with one another. Jadi dia eh, goal-nya adalah mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain gitu ya. As if they were actually physically present. Jadi dia bisa melakukan konversasi, komunikasi dan interaksi tadi ke orang lain gitu ya. Ya walaupun dia tidak secara fisik ya berada di situ gitu ya. Tidak betul-betul berada di tempat itu ya, tapi bisa terlihat kayak oleh orang yang kita ajak bicara misalkan. Oke. Nah, ini contohnya telepression room ya. Jadi bagaimana ada lebih dari satu ya, di sini ada lebih dari satu room ya, saling berkomunikasi, saling berinteraksi begitu ya, dan bagaimana untuk mengelola jalannya komunikasi ya. Kalau ada berbagai arah seperti ini maka itu cukup cukup sulit ya. Jadi butuh skill yang highly skill tadi itu ya. Nah, ini contohnya juga begitu. Jadi bagaimana sebuah conversation tadi gitu ya bisa dilakukan dua arah. Nah, di sini ada beberapa menurut O'Connell ya, O'Connell 1993, they tend to protect themselves more, take longer conversation turn and interrupt each other less. Jadi sebuah tadi remote telephone conference itu intinya memberikan peluang gitu ya, bagaimana kita dapat berkomunikasi ya pasti dari jarak jauh gitu ya, remote teleconference itu, dan bagaimana sebuah konsep telekonferensi tadi juga ini ya mampu dipahami, mampu dimengerti oleh orang lain ya, dan dapat eh, setiap orang juga mampu melakukan interupsi gitu ya. Nah, tentunya itu membutuhkan skill tadi dan keahlian khusus dan juga ditunjang oleh eh, perangkat ya perangkat maupun sistem yang mumpuni ya. Nah, ini konsep yang sekarang ya. Mungkin kalau kita Zoom udah biasa gitu ya. Bagaimana sih untuk meningkatkan experience orang lain gitu ya? Kira-kira orang-orang itu kalau 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 misalnya saya nih sedang video conference begitu, atau saya sedang menyampaikan sesuatu gitu ya melalui video, maka terkadang kita tidak tahu ya secara gestur gitu ya, mungkin tidak terlihat semua. Contohnya di sini kan ada hanya melihat wajah saya saja gitu ya dan sedikit pergerakan tangan saya misalkan. Nah, tapi bagaimana apa namanya ya secara keseluruhan gerak-gerak badan saya gitu ya itu, nah, jadi belum bisa melihat gitu ya. Nah, jadi sekarang bagaimana sebetulnya challenge-nya adalah meningkatkan atraktif dari online meeting gitu. Online meeting kan terlihat membosankan ya. Saya hanya duduk di sini gitu ya, tanpa melakukan mungkin ya pergerakan yang seperti halnya di offline gitu ya, gestur dan sebagainya. Nah, jadi tadi aspek gestur tadi gitu ya, mungkin interaksi ya, jadi ada misalkan si speaker tadi mendekati orang yang diajak bicara misalkan, itu juga memberikan interaksi. Nah, ini sekarang ada yang disebut dengan tele presence robot gitu ya. Nah, ini contohnya ya, mungkin saya juga silakan nanti adik-adik cek di link ini ya, di link YouTube. Jadi
Bahkan sekarang juga sudah dijual online ya. Jadi bagaimana dia telekonferensi itu tidak statis lagi ya, tidak diam di tempat gitu. Kan dia bisa berjalan gitu ya, ada motor robot motor gitu ya dengan roda yang dia dapat berjalan gitu ya, berjalan terus dia melakukan interaksi ya dengan orang lain gitu ya, dengan lingkungan sekitarnya dia bisa bergerak gitu ya pakai remote gitu ya. Nah ini contohnya lah ya. Makanya sekarang juga sudah dijual secara ini ya apa secara massal gitu ya, model-model seperti ini. Oke, ini dia bisa menggerakkan misalkan jalannya lebih cepat, dia bisa belok ke kiri ke kanan, mengangguk gitu ya, bahkan bisa bisa mengintervensi ya, bisa bergerak ya sesuai dengan keinginan kita. Oke, dia juga bisa menampilkan ya pastinya visualnya gitu ya, mungkin pakai tablet gitu. Oke, ini salah satu contoh aja ya, jadi bagaimana perkembangan conference tadi gitu ya, dari awalnya juga 1980-an seperti itu di British ya pernah dilakukan gitu ya. Nah, sekarang juga menjadi semakin more interaktif tadi itu ya. Oke, jadi nanti secara lebih lanjut ada nanti bisa cari contoh-contoh yang lain ya, seperti apa. Ini kan kasusnya pada teleconference gitu ya. Ada co-presence gitu ya. Co-presence itu supporting people interactivity when interacting in the same physical space. Jadi bagaimana dia membantu gitu ya. Co-presence itu membantu orang lain gitu ya, pada aktivitas tertentu lah gitu ya untuk saling berinteraksi di sebuah physical space, di sebuah tempat atau lingkungan yang sama, lingkungan fisik yang sama gitu ya. Ada yang disebut dengan physical coordination dan ada awareness dan ada shareable interface. Ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi tadi co-presence. Jadi physical coordination. Jadi secara karena dia berada di tempat fisik yang sama gitu ya, ada physical space yang sama gitu ya. Maka perlu ada yang namanya physical coordination. Jadi dia berkoordinasi gitu ya dengan di lingkungan sekitar itu dengan benda, dengan orang lain ya mungkin ya. Terus ada awareness juga gitu ya. Dan ada shareable interface. Nah, interface itu juga bisa di-share ke orang lain ya. Nah, ini contoh mungkin yang nyata gitu ya sekarang penggunaan misalkan kayak augmented reality gitu ya. Nah, ini pada museum in London misalkan. Jadi dia modelnya dimanfaatkan teknologi augmented reality gitu ya untuk memberikan informasi dan ya secara interaktif pada orang lain gitu ya. Nah, sekarang ya ini mungkin konsepnya mirip mirip yang ada di mungkin ini ya konsep-konsep awal dari kayak metaverse begitu ya. Jadi bagaimana ya kalau video call biasa kan ya kita tahu lah video call ya gitu ya. Atau video conference seperti Zoom ya saat ini misalkan. Nah, namun bagaimana kalau kita itu ditempatkan ke dalam sebuah ya ini ya lingkungan fisik tertentu gitu ya. Ya walaupun dia nih bentuknya juga virtual ya. Secara virtual dia secara fisik kita duduk di salah satu meja misalkan gitu ya. Nah, kita inginnya conversation dengan si A. Maka si A saya letakkan eh, di kursi ya, di kursi seberang saya misalkan di dalam satu ruang-ruang keluarga ini misalkan. Nah, dia kan terlihat lebih interaktif gitu ya. Oh, dengan siapa sama ajak bicara, dengan kondisi seperti apa gitu ya. Dan itu banyak hal juga yang eh, menarik ya, membuatnya dia menjadi lebih interaktif gitu ya. Ini ada namanya Sucucu Floor Plan of a Virtual Office. Jadi seolah-olah kita sedang bekerja secara virtual di sebuah kantor gitu ya. Ya, namun ya memang secara virtual ininya apa namanya animasinya. Nah, lalu kita seolah-olah berada di suatu tempat, misalkan ini contohnya ya di sebuah working space misalkan, nah, kita saling berdiskusi tentang suatu hal gitu ya bisa juga gitu ya. Jadi itu untuk meningkatkan tadi pergeseran paradigma tadi ke social computing tadi bagaimana semakin ke depan nanti kita
ya arahnya bisa berkomunikasi, berkolaborasi dengan banyak orang yang mungkin dalam satu waktu dengan lebih interaktif, dengan lebih mudah gitu ya. Nah, itu goalnya ya. Nah, ini social engagement. Jadi kalau ada dilihat apa sih social engagement gitu, wah, di sosial media gitu ya. Nah, participant in the activity of a social group. Jadi kita Pak tahu ya bahwa di sosial media itu kita saling terhubung ke banyak orang gitu ya. Jadi mungkin si A ya terhubung dengan si B, dengan si C gitu ya. Si A tidak terhubung langsung dengan si D, tapi dia si A berhubungan dengan si C berhubungan dengan si D misalkan ya. Maka secara tidak langsung dia juga saling terhubung gitu ya. Node-nya juga saling terhubung ya. Nah, ini untuk mengetahui. Jadi misalkan si A gitu ya melakukan share informasi tertentu yang itu menarik gitu ya dan bermanfaat. Mungkin si B juga akan memberikan respon gitu ya. Nah, si C orang yang tidak kita kenal, namun dia juga mengenal dengan si B, maka dia juga akan mendapatkan eh, ini ya, ada memiliki engagement atau keterkaitan lah gitu ya dengan si A ini. Ini contohnya. Eh, ini ya, kita bisa.com gitu ya. Ini contoh-contoh eh, tadi ya, social computing ya. Dulu kita donor, apa bukan donor ya. Ini apa namanya? Ingin infak gitu ya atau sedekah tertentu gitu ya atau kita ingin menyumbang gitu ya nggak apa-apa kita nyumbang aja gitu tanpa peduli sudah berapa orang yang nyumbang gitu ya apa sudah terpenuhi apa tidak gitu ya sedangkan sekarang contohnya di kitabisa.com itu ya orang lain juga bisa melihat tuh sebetulnya untuk kasus banjir ini ya butuh uang berapa sih gitu ya 11 juta misalkan dalam 29 hari ada timelinenya ada barnya gitu ya sudah berapa persen lah misalkan dia sudah terpenuhi gitu kan belum terpenuhi atau siapa saja yang eh, apa namanya bisa siapa saja bisa menyumbang gitu ya. Nah, itu juga ada kaitannya dengan ini, social interaction tadi. Nah, berikutnya ada change.org itu ini sebuah situs gitu ya untuk perubahan di sini ya. Jadi ya dia seolah-olah seperti ini ya memberikan feedback gitu ya terhadap sebuah sebuah berita, sebuah opini gitu ya, opini pada publik gitu ya. Jadi misalkan ini, oh ini contoh kasus ya, ini contoh berita ada 10 misalkan ada sekian orang ya, misalkan terkena terjerat KPK tangkap tangan, tapi mereka ya berlagak so benar gitu ya dan tidak merasa bersalah gitu ya. Nah, ini juga yang harus diluruskan. Jadi ini sebuah situs gitu ya. Bagaimana dia inginnya menjaring opini orang gitu ya untuk mendukung kira-kira ini mau mendukung apa namanya berita ini atau tidak gitu intinya atau memberikan ulasan, memberikan respon lah. Oke, ini di fakta bola juga begitu. Ya mungkin kita sudah lihat ya kemarin di Malang ya kan gitu ya. Nah, ini di fakta bola juga ada supporter Borussia Dortmund saat laga del Clasico tadi melawan Bayer, dia juga memberikan membentangkan tulisan gitu ya, Malang kamu tidak sendirian gitu. Padahal ini posisinya eh, di Borussia Dortmund ya. Ini saat ini dia bukan ada di Malang gitu ya. Namun dia ini keadilan untuk Kanjuruhan. Jadi mereka respect gitu ya untuk kasus itu gitu ya. Dan ada engagement, ada keterkaitan lah gitu ya. Nah, social engagement tadi. Jadi misalkan ya social engagementnya ya mereka sama-sama supporter bola gitu ya. Jadi satu yang merasa satu supporter itu dilukai, supporter yang lain ya mereka juga merasa satu ini ya satu bidang atau satu kesamaan gitu ya maka mereka juga memiliki engagement di situ gitu ya. Oke, ini contohnya mungkin kalau dengan contoh ini ada mungkin lebih mudah untuk mengerti gitu ya bagaimana kedepannya kita bisa merancang sebuah apa ya interaksi yang lebih lebih interaktif lagi gitu ya di mana memanfaatkan konsep sosial computing tadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini ya mengenai social interaction. Mungkin lebih jelasnya nanti akan kita bahas juga di tugas dan
forum diskusi. Ini itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.